Oke, assalamualaikum teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera. Olahraga pagi sangat penting ya. Saya hari ini jalan-jalan menelusuri rel kereta api karena memang yang paling mudah di sini dan trek lurus adalah jalur kereta api. Dan rel kereta api di sini di tahun 70-an 80-an tidak sekedar berfungsi sebagai jalur atau jalan kereta api, tetapi sangat penting sebagai jalan juga ya bagi penduduk di Galuh Timur dan juga Kaliurang untuk bepergian menuju ke pasar ya, terutama ya baik pasar Bumiayu atau Talok yang di selatan maupun pasar Linggapura atau Tonjong di utara. Jadi kalau pagi jalan ini dulu ramai anak sekolah, kemudian para pedagang, para penjual kayu bakar itu ya harus berjalan di atas rel ini tiap pagi, menghitung bantalan rel kereta api ya sejauh kurang lebih 3 km. Itu kisah tahun 70-an 80-an teman-teman di kampung kami Galuh Timur. Ya teman-teman, ini jalur rel kereta api dari Galuh Timur menuju Bumiayu ya. Ini jam 6 kurang 5 menit. Nah dulu di tahun 70-an hingga 80-an di jam-jam seperti ini jalur ini cukup ramai ya. Ramai orang berjalan, juga anak-anak sekolah, karena belum ada jalan beraspal yang bisa dilalui oleh angkudes ya, angkutan pedesaan atau kolpak ya. Jalannya masih seperti jalan kali ya, kali asat. Nah selain berjalan di atas rel ini, juga kadang berjalan di samping rel ini, di jalan setapak di samping rel. Ada beberapa pemilik sepeda motor dan sepeda juga menjalankan kendaraannya lewat samping rel ini. Nah dulu jam segini cukup ramai ya orang berjalan, pelajar, pedagang, dan orang-orang yang mau keperluan, baik mau ke Bumiayu atau mau meneruskan perjalanan ke luar kota, nanti menyambung dengan angkutan bis ya dari Talok ya. Nah, ini beberapa orang mengenang jalan ini sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, menghitung bantalan rel setiap pagi ya selama menempuh pendidikan. Ada yang dari SMP sampai SMA, ada yang dari SMP saja karena SMA-nya dia melanjutkan di luar kota dan ngekos ya. Ada juga yang sampai SMA-nya di Bumiayu ya, melalui jalur ini nih, jalan kaki sepanjang kurang lebih 3 km. Jadi 1 jam perjalanan dengan jalan cepat dari Galuh Timur ke Bumiayu. Saya sendiri waktu SMP jalannya ke arah utara ya, karena saya SMP-nya di Tonjong. Jaraknya kurang lebih sama dari Galuh Timur ke Bumiayu dan Galuh Timur ke Tonjong atau stasiun Linggapura, tapi lebih menantang ya kalau ke arah utara karena ada jembatan yang harus dilalui atau harus dipawat, yaitu jembatan Kali Glagah dan jembatan Kali Kalong, yang kalau hujan tentunya licin, kadang harus turun ke bawah ke sungai untuk menyeberang dan melanjutkan perjalanan. Itu era-era 70-an akhir sampai 80-an ya, karena di tahun 90 jalan sudah dimakadam atau dikeraskan dengan, walaupun hanya dengan batu dan pasir, dan kendaraan sudah bisa lewat. Kol-kolbak untuk gelantungan anak-anak yang mau sekolah maupun orang-orang pedagang yang mau ke pasar. Ini menemukan gaplek
yang sedang dijemur ya. Jadi puting, dibuang kulitnya, kemudian dibelah-belah ya menjadi 2 bagian, dijemur jadi gaplek. Ini kalau makin kering jadi kehitam-hitaman, jadi makanan namanya gatot ya. Nah ini ada yang sudah warnanya berubah jadi coklat ya, bentar lagi akan menghitam. Ini dinamakan sebagai gatot ya. Kalau dimasak ini jadi cenil hitam, itu enak banget itu. Nah jalan di samping rel kereta api ini dulu juga menjadi jalur bagi tukang-tukang ojek ya, ojek dari Talok ke Garut Timur lewat jalan ini. Jadi harus punya skill yang canggih ya dalam mengendari motor ya. Juga beberapa anak yang ke sekolah pakai sepeda ya lewat jalur ini. Kadang ada yang terjatuh di bagian-bagian yang bertebing ya. Kalau licin juga otomatis agak becek, harus hati-hati nih teman-teman. Ini jalur sepeda dan sepeda motor tahun 70-an sampai 80-an, bahkan mungkin 90-an awal masih ya. Ini posisi di tengah antara Garut Timur dan Stasiun Bumiayu. Nah itu ada orang sedang berjalan ya, begini seperti ini teman, dulu tapi nggak sendirian, tapi beramai-ramai, banyak orang. Ini ada lengkung yang cukup menarik ya, lengkung di Dukuh Karanganyar Kaliurang. Cukup tajam kalau dilihat dari sini teman-teman. Lengkung di Karanganyar. Nah kalau sudah sampai sini, dulu kalau kita berjalan sudah ada rasa senang ya, waduh sudah separuh lumayan gitu. Jadi menenangkan diri dengan berpikir bahwa sebentar lagi akan sampai karena kita sudah separuh perjalanan. Ini di Kaliurang. Ya ini ada gubuk atau tepatnya langgar ya, atau tempat sholat yang dulu berupa gedek, sekarang masih ada. Tapi alhamdulillah sudah dibangun permanen teman-teman. Nah ini dulu sudah ada di tahun 70-an ini, tapi masih berupa dindingnya itu dari bambu ya, dinding gedek ya. Itu masih ada, dipertahankan musolanya dulu hanya musola saja, tidak ada rumah di sampingnya ya, karena itu difungsikan oleh penduduk yang sedang bekerja di sawah ya atau ladang. Kalau masuk waktu sholat dia nggak perlu pulang ke rumah, tapi bisa sholat di musola ini, musola sederhana ini teman-teman ya. Jadi ternyata masih bertahan hingga sekarang, musola kecil di daerah Dukuh Karanganyar Kaliurang ini. Nah salah satu yang dulu merasakan harus berjuang menusuri jalan ini ya, jalan kereta api ini, menghitung bantalan tiap pagi. Salah satunya adalah yang kini menjadi doktor ya di jurusan pendidikan PKN, pendidikan kewarganegaraan di Fakultas Pendidikan Ilmu Sejarah, atau sekarang FIS kali ya, Fakultas Ilmu Sejarah UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu yang saya kenal baik Dr. Muhammad Murdiono. Dulu dia SMP di Bumiayu dan SMA di Bumiayu, harus tiap pagi menyusuri jalan ini, atau bahkan harus pulang sore ya, hampir malam. Kalau sore-sore, kalau siang hari ada
kegiatan ekstrakurikuler atau les tambahan pelajaran di sekolahnya. Ini ada orang yang berjalan di atas rel. Nah, ini duduk seperti ini teman-teman, menuju pasar. Nah, kalau ada kereta lewat, tentu saja harus turun ya teman-teman. Turun ke jalan setapak yang ada di samping rel kereta api, contoh seperti ini. Ini masih ada, katanya mungkin ini untuk jalan orang-orang kampung menuju sawah ya. Jadi biasa dilewati. Ini ada bekas roda sepeda motor nih ya. Jadi masih ada yang lewat ya ke jalan setapak di samping rel kereta. Nah, jalur ini bagi anak-anak Bumiayu era 70-an 80-an ya juga menjadi kisah tersendiri ya, karena mereka yang suka bermain tulup ya. Tulup itu kayak dibuat dari bambu kecil ya, yang kemudian dimainkan dengan memasukkan biji-bijian atau lempung, tanah lempung yang digulung-gulung atau bentuk menjadi kayak bulatan-bulatan kecil. Nah, nanti dimasukkan ke tulup itu ya. Itu terbuat dari pring wuluh namanya ya, bambu wuluh ya, bambu kecil. Nah, itu untuk mainan, memasukkan biji-bijian atau tadi tanah liat, tanah lempung yang dibikin bulatan kecil, dimasukkan ke bambu itu lalu disemprot. Jadi tembak-tembakan pakai tulup ya istilahnya ya, pakai bambu wuluh dibuat tembak-tembakan, namanya tulup. Nah, ini anak-anak Bumiayu ya, Duku Turi, Karang Turi itu suka mencari bambu wuluhnya itu ke Galuh Timur, ke dekat hutan jati di utara Galuh Timur. Jadi mestinya sangat mengenal ya anak-anak dari Duku Turi, Karang Turi, Bumiayu dengan jalur ini ya teman-teman. Yang dari Bumiayu ini jalur yang pernah Anda lewati ya untuk mencari tulup. Anak-anak sekolah yang lulus SD kemudian melanjutkan ke SMP itu bisa dihitung dengan jari ya teman-teman. Dulu di era 70-an sampai 80-an, satu kelas belasan orang atau 20-an. Yang melanjutkan SMP mungkin hanya 4 sampai 5 orang. Nah, nanti akan terseleksi lagi dari 4-5 yang SMP itu, yang ke SMA tinggal 2 atau 3. Nah, terseleksi lagi nanti yang ke perguruan tinggi hanya tinggal mungkin 1 atau 2. Itulah tingkat pendidikan zaman dulu ya, di kampung kami. Saya termasuk yang beruntung bisa sampai kuliah ya. Di antara lulusan angkatan saya SD hanya 2 ya yang sampai menjadi sarjana. Cukup bagus karena ada kelas lain di bawahnya atau di atasnya tidak ada. Ini contoh orang-orang yang masih menggunakan rel kereta api. Tikungan atau lengkung ya, kalau di kereta api tikungan itu adalah lengkung yang cukup tajam itu teman-teman, kelihatan sekali ya. Lengkung menuju halte Galuh Timur dari arah Bumiayu ini teman-teman. Like and subscribe, punya bangku ya.